Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih eh, kekurangan kelebihan helm Aska X5. Kita di kelebihannya dulu aja kali ya. Kelebihannya, helm ini helm enteng. Helmnya enteng banget. Asli, ini helm enteng. Itu gua kasih kelebihan karena saudaranya si NHK itu, ya contoh R1 Max ya. Iya betul, R1 itu agak berat, atau S1 GB Pro yang lebih mahal lagi, agak berat juga. Tapi nggak terlalu berat-berat banget ya. Ini produk saudara NHK yang gue cobain enteng banget. Terus kelebihannya lagi ada di bagian depan. Visornya. Visornya ini pakai punya NHK N1 sama NHK N2, bisa bongkar pasang. Itu gue kasih kelebihan kenapa? Karena visor N1 itu udah banyak yang jual, yang warna-warna pelangi lah, yang iridium lah, yang macem-macem lah, udah banyak yang jual. Atau yang mau RHD juga ada ya. Terus kelebihannya lagi di bagian ratchet. Ratchetnya ini mantap. Harga 250.000. Nih ratchetnya nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak bakal turun. Gua coba nunduk nih. Tuh, nggak turun. Itu gua kasih kelebihan. Bongkar pasangnya juga gampang. Terus kelebihannya lagi di bagian belakangnya ini gua kasih kelebihan karena apa? Nggak ada sambungannya. Spoiler yang pendek ya, ini satu cetakan semua. Udah gua cek, ini satu cetakan. Bukan sambungan lah ya. Satu cetakan. Keren-keren. Nah, kelebihannya lagi di bagian inner ya, kita ke inner. Ke innernya ini kelebihannya itu dari busanya. Busanya enak, empuk enak. Tapi ada kekurangannya. Buat gue ya, menurut gue ini ya. Busanya ini enak, crown pad, chick pad enak, empuk, sedang lah, nggak terlalu padat banget. Karena ini kan ya balik lagi gue bilang saudara dari NHK ya produksinya. Nah, ada lagi nggak kelebihannya? Kelebihannya lagi ini gua kasih kelebihan tapi apa ya, sedikit lah, tapi ada kekurangannya juga ya. Ini di bagian IPS oke, ada banyak, ada 4 atau 5 lubang, gue lupa. Udah gua kasih kelebihan sedikit. Sama di bagian sini bisa kelebihan bisa kekurangan juga nih, ventilasi bolong begini nggak ada apa buat nutup-nutupnya. Soalnya udah gue cek nggak bisa nih, nggak bisa dibuka tutup. Nah, itu beberapa kelebihannya. Kita masuk di kekurangannya. Kekurangannya itu ada di bagian bawah dulu deh. Ratchetnya ya.
Salah, sorry. Ada di bagian mikrolok. Mikroloknya gampang lepas. Gua iniin lagi ya. Coba nih. Tuh, kelihatan gak tuh? Waduh, backlight. Ini lepas tuh. Emang sih kalau gampang lepas begitu, lu bisa lebih cepet. Tapi kan kalau lagi nggak sengaja dia lepas sendiri. Itu gua kasih kekurangan. Terus gua kasih kekurangannya lagi ini di bagian eh, busa kainnya, inner ya, di inner busa kainnya. Itu ya biasa aja lah. Tapi kalau untuk busanya itu lumayan lah. Busa kainnya ini gue bilang kekurangan karena ya yang biasa aja gitu. Tapi bukan kayak yang merek-merek yang baru-baru itu ya. Masih bisa dibilang oke lah sedikit. Tapi ya karena gue kurang suka ya gue kasih kekurangan sedikit. Terus kekurangannya lagi nggak ada exhaust. Di bagian belakangnya nih dia nggak ada apa ya, exhaust ya, ventilasi keluar ya. Udara yang keluar nggak ada, dia rapat semua. Terus, nah ini di bagian perventilasian. Tadi kan gue bilang ini ada kelebihannya, nggak ribet lah, apa segala macem. Tapi kalau ini bisa jadi kekurangan juga karena kalau lagi hujan, ini masuk air apa enggak? Gue belum nyobain ya hujan-hujanan. Lagian gue ngapain hujan-hujanan bawa motor, mendingan neduh dulu. Sama kekurangannya lagi ini, untuk udara masuknya nggak kayak saudaranya ya. Saudaranya tuh NHK mantap sih. N1 Max, N1 Elite, N2 Max, N2 Elite mantap ventilasinya. Tapi kok ini saudaranya ya mungkin karena bedanya setengahnya ya. Bedanya bukan cuma, bedanya harganya tuh setengahnya. Ya bisa dibilang wajar lah, tapi masih ada masuk, tapi nggak begitu adem banget. Itu gue kasih kekurangan untuk ventilasinya, padahal lubangnya ada 5 di PS-nya. Nah, sisanya itu bagus-bagus aja, aman-aman aja. Kekurangannya sedikit, lebih banyak dari kelebihannya. Jadi menurut gua, kesimpulan gua, kalau emang lu mau beli, silakan beli. Oh iya, ada lagi kekurangannya nih. Di bagian dalam atau innernya ini nggak ada slot intercom. Itu gue lupa, itu gue kasih kekurangan. Tapi biar kata dia nggak ada dudukan slot intercom yang modelnya agak ngejeblos gitu, bulat atau kotak atau segitiga, masih bisa. Tinggal tambahin velcro, di set dulu sesuai kuping, eh, sebelah mana, geser kanan geser kiri, baru tempel velcro, baru tempel si speaker intercomnya. Tapi yang lebih gampang sih udah ada dudukannya, ini kan nggak ada. Tapi masih ada space lah. Itu gue kasih kekurangan, hampir aja gue lupa itu. Itu buat gue penting, padahal cuma naruh speaker doang ya. Tapi kecil, sepele, tapi buat gue harus lah, biar nggak repot-repot geser kanan, pakai lagi, geser kiri, pakai lagi. Nah, itulah biar kata kecil bisa jadi repot. Kekurangannya lagi itu ada di bagian suara berisik, suara angin yang masuk. Itu jadi kekurangan.
karena di kecepatan 60-an udah mulai berisik. Sama gua kasih kekurangan lagi, kedapnya ini nggak begitu kedap lah. Oke, kesimpulan gua, helm ini worth it buat dibeli, worth it banget. Jadi kalau lu pada mau beli silakan. Tapi ini yang gua suka itu enteng ini helm, enteng banget. Beneran dah, nggak bohong gua. Enteng banget ini helm. Jadi kalau lu suka yang helm-helm enteng, nggak mahal, bu itu keputus jadinya kata-katanya. Yang masih terbilang murah lah, ini boleh lah dibeli. Gua nggak di endorse, gua beli sendiri pakai duit sendiri. Jadi gua nggak bagus-bagusin siapapun. Ya menurut gua bagus, lumayan, ya kenapa enggak. Kalau menurut gua kurang bagus, ya jangan menurut gua. Tapi kalau lu pada mau beli ya silakan. Itu cuma saran dari gua aja. Kalau mau beli silakan. Di toko orange ada, di toko item ya sekarang ya. Nambah lagi tuh ada toko item. Terus ada di toko hijau. Banyak kok yang jual. Oke. Itu tadi kekurangan, kelebihan helm Aska X5 atau X5. Wih, gaya amat. X5 lah gue sebutnya. Yang gue ngerti, yang gue paham, yang gue tahu tentang helm ini. Kalau ada yang udah beli atau udah tahu atau ngerasain helm ini, boleh komentar, nanti kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu gua ada yang kurang, ngasih kekurangan atau kelebihannya, jadi buat koreksi biar sama-sama belajar. Oke, sampai sini dulu aja bosku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.